Halo para pencinta film populer. Jumpa lagi dengan Adiani. Kali ini kita akan membahas film Fistful of Vengeance. Adalah film thriller aksi supernatural. Netflix memproduksi film original dari film Wu Assassins. Pada tanggal 26 Februari 2021, film ini mengikuti pembunuh berkekuatan super. Kai dan teman-teman Lucin dan Tommy melacak seorang pembunuh dari Chinatown, San Francisco ke Thailand untuk membalas kematian orang yang dicintai. Tapi perburuan mereka segera menjerat mereka dengan musuh lama, seorang miliarder misterius dan kekuatan mistis kuno yang bertekad mengambil alih dunia. Tanpa berlama-lama kita masuk ke dalam alur ceritanya. Bangkok, Thailand. Tim Wu Assassin mendapat petunjuk mengenai pembunuh adik Tommy Wah bernama Jenny di sebuah klub di Bangkok. Kai Jin dan Lucin Lee sedang menuju ke tempat itu, sedangkan Tommy sedang berbincang dengan seorang cewek di sebuah restoran. My sister Jenny and I ran this restaurant and became the last Wu Assassin, whatever. What, like the Avengers? Yeah. But a clue left behind leads us here. Kai dan Lu menjumpai Jiangxi yang sedang memburu korbannya. Jiangxi adalah makhluk berbentuk manusia yang mengkonsumsi ji orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Mereka berhasil menghabisi Jiangxi tersebut. Sementara itu, cewek yang bersama Tommy adalah juga seorang Jiangxi dan dia berhasil membunuhnya. Story somewhere else? Hell yeah. What about your friends? Jiangxi. Why Bangkok? I mean, what's here? What's so special about this? I just want to talk! Your powers don't work on me. I found it in my dead sister's hand. Well, here's to your sister. This will turn you into a Jiangsu, won't it? Who killed my sister? He's not talking! Assassin strike! Namun tiba-tiba seluruh pengunjung klub mematung dan seseorang berbicara melalui tubuh beberapa pengunjung dan mengundang mereka untuk menemuinya di kuil Silom besok. We have much to discuss. Wu Assassin. Stop the van! I guess we finally have a lead. The archaeological site is owned by this biotech billionaire. If it gets us closer to Jenny's killer, that's all that matters. Looks shady as fuck. It should be up on the right. Mereka bertiga tiba di kuil Silom disambut oleh seorang konglomerat bernama William Pan. Dia menceritakan kisah mengenai Pan Gu, manusia pertama yang menciptakan alam semesta. Setelah menjadi dewa, Pan Gu menjadi dimabuk kekuasaan. Dia suka menghancurkan dan menciptakan kembali sesukanya. Hingga kekuatan Dao akhirnya memanggil Wu Assassin untuk membelah Pan Gu menjadi dua, Yin dan Yang. Threatened to remake the world in his own image. Yin and Yang
chaos and order. These spirits have clashed for millennia, called upon the first Wu assassin to strike down that first man. Saat ini, William mengungkapkan bahwa dia adalah wadah yin dari Pangu, sedangkan Ku Anki sang ratu kriminal Bangkok adalah wadah yangnya. And last Dialah yang month, telah membunuh Jenny she went di to San Francisco. Quan Chi was looking for you, but your friend intervened. Jenny. Follow me. Namun sebelum tewas, Jenny berhasil merampas sebuah jimat milik Ku Anki yang sekarang dibawa oleh Tommy. William mempunyai pasangan jimat itu dan mengatakan bahwa Ku Anki akan mencari mereka untuk mengambil kembali jimatnya. William kemudian memberitahu mereka bahwa Ku Anki akan mengumpulkan 5 bos triad di Hotel Vie besok untuk memperkuat posisinya. Dia mengajak tim Wu Assassin untuk bekerja sama menangkap Ku dan menyerahkannya padanya. Mereka pun menyanggupinya. And I'll take care of the rest. We're in. But you and I together, maybe we can restore it. Where are we going? Too many questions. Mereka kemudian menemui Freya untuk mendapatkan senjata darinya. Oh, so what do you car? See? Someone's got manners. What the fuck, Thomas? You told her? It's the only way she'd help. I have to tell her everything. Can you get this? Keep your mouth shut. The fuck? How do you know her again? Oh, so I was actually here 5 years. Did you get it? Yes, every goddamn thing. See? But you know, I'm fond Mereka of this menyusun one, so rencana I just setelah gotta tell Freya you guys memaksa that ingin your ikut plan, bergabung. You getting that hardware into the V Hotel? No, tomorrow we're all going. We're gonna get Jenny's killer together. I can help you get in. It's dangerous. I know. We? Akfa, Interpol, Police of the World. Sementara itu, Interpol juga sedang menyelidiki Ku Anki. Dengan menyandra salah satu anggota triad untuk mendapatkan informasi. The V Hotel tomorrow. Keesokan harinya, mereka berkumpul di luar Hotel Vie. Freya ternyata membawa senjata mainan dan hanya membawa sesuatu yang menurutnya itu adalah alat canggih. Dan tim Interpol yang juga sudah mendapat informasi mengawasi tempat itu dari dalam sebuah van. Gonna get justice for her. You don't wanna know. Then we're thinking the same thing. Freya dan Tommy memasuki hotel melewati pintu lobi depan. Alat scan melihat isi tas Tommy dan segera menangkap mereka. Saat mereka ribut, Kai dan Lu menyelinap masuk dan duduk tenang di lobi. Freya dan Tommy dibawa ke ruang security, namun mereka kaget saat melihat isi tas Tommy yang hanya berisi senjata mainan. You're wasting your time. Freya menyalakan alat canggih yang dibawanya dan membuat seluruh CCTV hotel mati. Kai dan Liu bergerak setelah mendapat isyarat tersebut. Interpol di dalam van juga kehilangan akses CCTV dari dalam hotel. Zama, anggota Interpol, mencurigai kejadian itu dan masuk ke hotel setelah menunjukkan tanda pengenalnya. Sementara itu, Ku Anki bertemu 5 bos triad, menghisap Chi dan menghabisi mereka. Dia lalu menjadikan semua anak buah bos-bos tersebut menjadi anak buahnya. Kai dan Lu yang berada di ruangan pertemuan dan menemukan kelima mayat bos triad. Sementara di tempat lain Freya dan Tommy berhasil lolos dari ruang security setelah melemparkan benda seperti bom yang meledak.
Kemudian Zama yang tiba di ruangan dan menodong ke Ai dan Lu. Tetapi Lu mengenalinya karena pernah bertemu di London. Namun Freya dan Tommy datang menyelamatkan mereka. Anak buahku Anki datang dan menyerbu mereka berlima. Who's coming? Mereka menghadapinya sambil mencari jalan keluar untuk kabur dan membuat mereka terpisah. Freya bersama Lu, Tommy bersama Zama, dan Kai sendirian. I got it. I'm just looking out for you. Fuck. Come with me. Kai yang kabur melewati lorong dan bertemu dengan Zhan Hui. Assassin. Mereka bertarung dengan kekuatan mereka masing-masing. Freya bersama Lu berhasil mencapai tempat parkir dan mengendarai mobil menuruni gedung sambil ditembaki anak buahku Anki. Mereka berhasil mencapai lantai dasar. Tommy bersama Zama menggunakan lift untuk turun dan berhasil menghabisi anak buahku Anki yang menghadang mereka. Namun sesampainya di lobi, mereka tidak bisa keluar karena pintunya dikunci. Hey, take it easy. Freya dan Lu menjebol pintunya dengan menabrakkan mobil mereka. Mereka segera kabur dari tempat itu. Door says push, not pull. Hold up, where's Kai? Don't worry about Kai. Sementara itu, Kai mendapat tendangan dari Zhan yang membuatnya jatuh dari gedung. Dengan kekuatan Wu Assassin yang dia miliki, dia bisa mengurangi efek jatuh dari ketinggian dan tercebur kolam air dekat dengan Tommy dan yang lainnya. Kemudian mereka kabur menggunakan van Interpol dan ternyata semua anggota Zuma sudah dihabisi. If only you would listen to... Lalu Kuan Ki segera memerintahkan untuk mengejar mereka. Shit. Mereka terhenti di depan sebuah pasar dan ditembaki. Namun dengan perlawanan habis-habisan mereka berhasil melumpuhkan mereka. Get out of the car! I like the plan. Yeah. River, boat. Join me, guns are up top! Come on. They're trying to burn us alive. We gotta go. I hope my last of your people and folk, and it's a day. That must be color the bullet you better use. One time for the freedom of get rich, but I never bitch, cause I made it bye. My, y'all. I had to rise, I had to rise. You're gonna need a bigger boat, man, to bring the guys that's on the bottom. Their wings will be the dawn and hope they broke you. Get it better, who right, get a new crew, make a new life, never boo-hoo, never lose sight. I scream fuck up till the life, my bloody noggins off, I promise y'all. This way, the river.
Mereka kemudian menaiki perahu melewati sungai Chao Phraya menuju ke kampung pria di pinggiran Bangkok. Priya! Kapal naik. It's you. So this is your home? It's been a while since I was last here. What's this? Magical protection. He knows everything about the supernatural. Mereka diterima oleh Katri, sesepuh kampung tersebut. Katri memberi Kai sebuah gelang yang bisa melumpuhkan kekuatannya. We don't talk business on an empty stomach. Is that a saying? Here we are well protected. We have weapons. But it is funny that this bracelet is yours. Saat makan bersama, Katri menceritakan bahwa mereka telah dibohongi oleh William. William dan Kuan-Ki sebelumnya adalah satu dan terpisahkan. Mereka akan menyatukan diri menggunakan kekuatan Chiwu Assassin yang dimiliki oleh Kai. Mereka akan menggunakan jimat yang ditempa dari batu kuil tempat pertama kali mereka dipisahkan. Tommy kemudian menunjukkan jimatnya dan bermaksud menghancurkannya. Dia meletakkan jimat itu di meja dan memukulnya, namun justru mengakibatkan ledakan. Katri menjelaskan bahwa jimat itu tidak bisa dihancurkan. Meditation. Because if that should happen, Pangu would remake the world that the Wu Assassin can never have. And now you're trying everything to avoid that pain again. Wu Assassin. We'll stop him. You did not come here to train. Kuan-Ki ternyata sudah menemukan tempat mereka, namun tidak bisa masuk kampung tersebut karena sudah dilindungi oleh Katri. Dia kemudian mempengaruhi Freya dan membujuknya bahwa dia mampu mengembalikan adik dan orang tuanya yang telah meninggal. It's the version of the village in your mind. Meh, Po, Ratana. Here's one small thing. The Wu Assassin's Freya terbujuk dan merusak pelindung kampung agar Kuan-Ki dan anak buahnya bisa masuk. Dia kemudian mencuri jimat dari Tommy yang sedang tidur lalu berhasil menghisap cimil Kai menggunakan jimat tersebut. Semua anak buah Kuan-Ki masuk dan menyerang, sementara itu Kuan-Ki membawa Freya pergi. Dengan susah payah, mereka menghabisi satu persatu, namun tidak ada habisnya. No, she wouldn't. What? It's the Grand Cheese necklace. We gotta go now. I know, I saw her leave with Pansman. Let's go. Hey!
Kemudian Katri menyuruh mereka kabur menyelamatkan Freya, sementara dia akan menahan anak buah Kuan Ki. Namun Katri tewas setelah dikeroyok. Mereka tiba di suatu tempat dan mulai berdebat tentang siapa yang harus ambil keputusan. Kai merasa lebih unggul dan akan pergi membunuh Pangu sendirian, tapi yang lain tidak terima. Namun Zama menengahi mereka dan mempersatukan mereka kembali. Your guilt. We might actually have a chance. We really might. Why are we here? For Jenny. For Jenny. Now we're getting somewhere. No, we shouldn't risk it. No, we should. We should. When we were at Pan's temple, I saw that splitting symbol in a photo of a factory. If you all agree, all the Wu assassins. I think I need more for this show. I think I need more for this show. Mereka berempat menyerbu salah satu pabrik milik William. Mereka berhasil melewati penjaga dengan meledakkan tabung gas LPG. It's particularly hard to kill. I got this. To die before I get my family back. Saat mereka melanjutkan masuk pabrik, Zan menembaki mereka dengan senapan sniper. Dan mereka memutuskan untuk berpencar. We're splitting up. Yeah, we're not divided. We're dividing them. Kemudian Lu yang menghadapi The Beast, anak buah Kuan Li yang terkuat, sementara Zama dan Tommy akan mencari Pan Guan, dan Kai akan menghadapi Zan. Kai melempar kunai hingga mengenai senapan Zan dan terjatuh. Zan kemudian turun dan bertarung dengan Kai. Kai awalnya kewalahan hingga akhirnya dia memasangkan gelang pemberian Katri yang membuat Zan kehilangan Chi-nya. Dan Kai pun berhasil membunuh Zan. Give up. You're not the one I'm looking for. Sementara itu, Zama dan Tommy bertemu Kuan Li yang membawa tombaknya. Mereka berhasil mengalahkan Kuan Li dengan Zama mematahkan lehernya. Mereka lalu menggeledah Kuan Li namun tidak menemukan jimatnya. Saat mereka akan mencari William, Freya muncul dan Zama yang marah hendak membunuhnya. Untungnya Tommy berhasil mencegahnya. Freya minta maaf telah mengkhianati mereka. Kuan Li tiba-tiba bangkit. Kekuatan yang membuat tubuhnya kembali seperti sedia kala. Zama menendang kaki Kuan Li bersamaan dengan Tommy mengarahkan Kuan Li yang membuat tombaknya menghunjam mulutnya. Tommy melesakkan tombaknya lebih dalam dan Kuan Li pun hancur menjadi abu. Let's go. Sementara The Beast berhasil melumpuhkan Lu dan menahannya. Dan Ke yang tiba di tempat William. Dia bersiap menghadapinya ketika tiba-tiba William mengeluarkan jimat satunya dan menghisap Chi-Kei. Kei pun roboh. William menyatukan jimat yang sudah berisi Chi-Kei yang membuat tanah di sampingnya mengeluarkan cahaya membuka gerbang. William melayang memasuki cahaya dan membuatnya berubah menjadi Pangu. Kei yang melihatnya berusaha memusatkan pikiran untuk mengembalikan Chi-nya. Pangu mempengaruhi Lu yang mereka tahan dan mengendalikannya. 5 anak buah Pangu termasuk Lu mengeroyok Kai. Dengan Chi yang telah kembali, Kai berhasil mengalahkan mereka dan menyadarkan Lu. Lalu dengan mudah, Kai melenyapkan The Beast.
Sementara Tommy, Zama, dan Freya tiba di tempat tersebut. I can't do this without you. Fight it, brother! Wake up! What the fuck happened? Is that you? Oh, this motherfucker. Oh, fuck you. Pandu terbang hendak memasuki lubang gerbang di tanah. Kai melompat menyusulnya. Lu melemparkan tali agar Kai tidak tersebar lebih dalam. Kai bergantungan di tali saat Pandu menyerangnya sambil melayang. Lu menyusulnya memasuki lubang dengan bergantungan dengan tali. Mereka berdua menghadapi Pandu yang bisa terbang. Lu berhasil memiting leher Pandu dan Kai mengumpulkan Chi dari udara lalu menghantamkannya ke Pandu. Pandu bergetar hebat dan merubahnya kembali menjadi William yang akhirnya jatuh ke dalam lubang lebih dalam. Zama dan yang lain pun berhasil menarik mereka berdua ke atas. Mereka berlima pergi dari tempat itu melewati sebuah kuil di dalam gua. It's just too hard. Along the other side of a to live without you, don't want. Mereka berlima bersantai menikmati pantai, bersulang untuk Jenny. Mereka kemudian berlari bersama menceburkan diri ke laut. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini yang bisa diambil adalah tidak ada kekuatan di dunia ini yang tidak bisa dikalahkan dengan kebersamaan. Sekian, semoga menghibur dan sampai jumpa di hari Kamis dan jangan lupa di subscribe.